Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Vicky Ardiansyah dengan NPI 14622000096. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu 4 yang sudah saya kerjakan, yaitu kode soal W. Nomor 1, menganalisis kebutuhan constraint. Yang pertama ada tabel books yang mempunyai fields books ID harus unik untuk setiap buku. Barcode number harus unik untuk setiap buku. ISBN harus unik untuk setiap buku. Sebuah buku dapat memiliki beberapa nomor penerbitan. Yang kedua, data tabel printing mempunyai hubungan antara printing dan books menggunakan books ID sebagai foreign key. Setiap buku dapat memiliki beberapa cetakan dengan nomor cetakan yang berbeda. Yang ketiga, ada tabel chapter mempunyai hubungan antara chapter dan books menggunakan book ID sebagai foreign key. Setiap bab memiliki nomor bab dan nama bab. Selanjutnya ada tabel author. Author ID harus unik untuk setiap penulis. Setiap penulis memiliki judul, nama belakang, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada tabel publisher. Hubungan antara publisher dan toko books menggunakan book ID sebagai foreign key. Hubungan antara publisher dan author menggunakan author ID sebagai foreign key. Publisher mungkin memiliki beberapa buku dan buku mungkin diterbitkan oleh beberapa penerbit. Beginning dan last chapter menunjukkan bab pertama dan terakhir dari sebuah buku yang diterbitkan. Selanjutnya ada tabel title, yaitu untuk menyimpan judul buku. Kemudian ada tabel royalty. Hubungan antara royalty dan books menggunakan book ID sebagai foreign key. Royalty dapat diberikan untuk berbagai jenis content text. Selanjutnya ada tabel text type, yaitu untuk menyimpan jenis content text. Selanjutnya ada tabel stok. Hubungan antara stok dan book menggunakan book ID sebagai foreign key. Menyimpan data masuk dan keluar buku. Tabel bookset. Hubungan antara bookset dan book menggunakan book ID sebagai foreign key. Menyimpan data yang menghubungkan buku dengan set buku. Tabel set menyimpan nama-nama set buku. Tabel office yaitu untuk menyimpan nama-nama kantor. Tabel course name untuk menyimpan nama-nama mata kuliah. Tabel fakultas untuk menyimpan nama-nama fakultas. Tabel departemen untuk menyimpan nama-nama departemen. Tabel course mempunyai hubungan antara course dan books menggunakan book ID sebagai foreign key dan menyimpan data yang menghubungkan buku dengan mata kuliah, fakultas, dan departemen. Tabel addition royalty mempunyai hubungan antara addition royalty dan books menggunakan book ID sebagai foreign key, menyimpan jumlah halaman dan kata-kata tambahan yang diberikan royalty. Selanjutnya ada tabel selection, mempunyai hubungan antara selection dan books menggunakan book ID sebagai foreign key dan menyimpan data pemilihan buku untuk suatu mata kuliah. Nomor 2, membuat konseptual skema dari hasil atau analisis kebutuhan constraint menggunakan tools SmartDraw. Ini adalah tabel yang sudah saya buat dan saling terhubung atau berelasi ke tabel lain, seperti tabel book ke tabel chapter. Mempunyai relasi one to many, yang artinya satu buku bisa mempunyai banyak bab. Kemudian dengan tabel-tabel lain yang sudah saling terhubung dengan mempunyai relasi masing-masing. Nomor 3, realisasikan konseptual skema tersebut ke dalam DBMS. Di sini saya menggunakan PostgreSQL. Untuk membuat tabel buku, kita bisa menggunakan perintah getTable, kemudian nama tabel yaitu books, kemudian tambahkan field seperti books ID dengan tipe data int sebagai primary key. Selanjutnya ada field nama buku, tipe data varchar, barcode number tipe data varchar, ISBN tipe data varchar, publication number tipe data int. Selanjutnya kita akan menginputkan 25 raw data ke dalam tabel buku dengan insert into books
dan masukkan semua field yang ada di dalam tabel buku. Kemudian isi data value sesuai urutan field yang ada di dalam tabel books. Seperti contoh, books ID bernilai 11, ini nama Brave New World, barcode number 1234509876543, ISBN 9780060085052, publication number 1. Jika sudah, kita bisa menampilkan data tersebut menggunakan select bintang from, kemudian pilih tabel books. Nah, ini adalah output yang akan ditampilkan. Selanjutnya kita bisa mengulangi cara berikut untuk membuat dan mengisi tabel-tabel berikutnya. Nomor 4. Lakukan analisis kebutuhan menggunakan Musco dan FURPS. 1. Must have. Tabel-tabel yang sesuai dengan struktur yang diberikan. Kemampuan untuk menyimpan data buku, penulis, cetakan, bab, penerbit, royalti, stok, set buku, dan kursus. Selanjutnya, relasi yang konsisten antara entitas-entitas. Kemudian, penggunaan forensik untuk memastikan integritas referensial antara tabel-tabel. Yang terakhir, ketersediaan trigger untuk mencegah anomali dalam operasi GRUD. Yang kedua ada should have. Penggunaan constraint untuk memastikan validitas data seperti not null, unique, dan check constraint. Selanjutnya, kemampuan untuk menambah, menghapus, memperbarui, dan mencari data dalam tabel-tabel. Terakhir, implementasi yang efisien untuk mengelola data dalam DBMS. Nomor 3 ada could have. Desain yang memungkinkan untuk penambahan fitur tambahan di masa mendatang. Ketersediaan indeks untuk meningkatkan performa pencarian data, dan penggunaan transaksi untuk menjaga konsistensi data. Yang keempat ada won't have. Fitur tambahan yang tidak relevan dengan kebutuhan saat ini, seperti integrasi dengan sistem eksternal tertentu. Desain constraint dengan FURPS Plus. 1. Functionality. Tabel-tabel yang dirancang harus berfungsi secara efektif sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Kemudian penggunaan constraint dan trigger untuk memastikan keamanan dan integritas data. Ketiga, kemampuan untuk melakukan operasi GRUD dengan akurat. Nomor 2 ada usability. 1. Antarmuka pengguna haruslah intuitif dan mudah digunakan. Kemudian proses pengolahan data haruslah jelas dan tidak membingungkan. Yang ketiga ada reliability. Desain harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi untuk memastikan konsistensi data. Implementasi trigger dan constraint harus dirancang untuk mencegah anomali data. Nomor 4 ada performance. Desain haruslah efisien dalam pengolahan dan mengakses data, termasuk penggunaan indeks jika diperlukan. Tabel-tabel harus dirancang agar performa query optimal, terutama untuk operasi pencarian data. Nomor 5 ada supportability. Desain haruslah dapat di-maintain dengan mudah, termasuk kemampuan untuk melakukan backup dan restore data. Kemudian ada dokumentasi yang jelas tentang struktur database dan constraint yang digunakan harus disediakan. Yang keenam ada plus. Keselarasan dengan standar dan regulasi yang berlaku, seperti aturan privasi data atau kepatuhan terhadap hukum perlindungan data. Nomor 5, buat desain arsitektur berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Di sini ada UML. Penulis merencanakan penulisan, kemudian penulis membuat judul, lalu penulis akan menulis buku, selanjutnya penulis akan mencetak buku dan menerbitkan buku. Ini merupakan desain BBNN. Akan dimulai dari penulis memulai perencanaan menulis dan mengirim buku. Penulis akan membuat judul buku dan menulis buku. Buku yang dikirim akan dimasukkan ke dalam database dan kantor akan menerima buku yang sudah dikirim. Jika kantor tidak mencetak buku, maka akan selesai di sini. Jika iya, maka akan mencetak buku dan menambahkan stok buku. Lalu akan menerbitkan buku dan mendapatkan royalti. Selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Sekian dari saya, terima kasih.